yang sudah dikenal oleh semua orang, Mas Gatot. Jadi untuk itu saya serahkan kepada Ica. Oke. Kita bisa mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya pertama kali aku pengen menyapa orang-orang yang baru aja menjadi peserta di dalam sesi ini. Selamat datang, you are welcome. Senang sekali, dan juga kepada semua peserta yang selalu setia mengikuti acara ini. Mbak Ice, kakakku Tanti ikut. Oh iya. Oke, seneng banget. Oke, saya ya tadi udah menyebutkan bahwa yang akan memandu acara ini adalah Pak Gatot Wijayanto. Ini adalah IQ yang ke-42 yang judulnya adalah Leadership Under Pressure. Oke, Pak Gatot itu seorang industrial engineer, terus dia dulu pernah bekerja di Pricewaterhouse dan juga di Citibank. Ya, dia menyukai pekerjaannya sekarang sebagai konsultan, terutama di bagian strategi dan change management. Banyak sekali achievement atau kontribusi yang telah dia bikin, tapi antara lain dia udah memberikan strategi session umpamanya kepada Telindo, Telkomsel, kemudian culture change saya ingat banget itu di Bank Mandiri kalau nggak salah ya. Kemudian di Coca-Cola juga. Dia juga membantu klien untuk menentukan visinya, yaitu ke MRT. Kalau nggak salah pakai six set ya. Ya, sama Wika. Yang leadership under pressure itu merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, apalagi di dalam situasi sekarang ini di mana orang banyak yang stres. Ya. Nah, nanti Mas Gatot akan membicarakan tentang key components dari EQ, ya, yang kita harus ulang-ulang supaya kita meresapinya. Kemudian dia juga akan akan membicarakan tentang apa aja yang bikin kita stres, kemudian gimana menanggulanginya. Jadi saya tidak berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Mas Gatot. Silakan Mas Gatot. Baik, makasih Bu Ica atas pembukaannya yang sangat baik dan komprehensif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan konsistensinya selalu mengikuti acara ini, yang belakangan sudah berapa bulan ini kita konsisten di setiap hari Sabtu jam 4 sore. Mudah-mudahan ini seperti radio show ya, dan alhamdulillah ini sudah yang ke-42. Mudah-mudahan juga kita masih bisa melakukannya sampai ke yang 100, bahkan sampai ke 500, sampai ke 1000. Saya tidak tahu sampai kapan, mudah-mudahan sepanjang hayat masih dikandung badan, insya Allah kita mau melakukan ini terus-menerus. Juga selamat datang bagi teman-teman kayak Mbak Iif yang baru gabung, Pak Dale, kemudian juga tadi ada Ibu Helma yang juga baru pertama kali ya mungkin gabung. Oke, nggak ada masalah, sudah pernah gabung atau baru pertama kali, karena topiknya selalu kita berubah-ubah. Jadi artinya kita selalu mengangkat topik yang berbeda dari satu pekan ke pekan yang lain. Nah, topik yang kita angkat hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ica dengan sangat baik sekali, bahwa kita akan membahas mengenai leadership, sesuatu yang sudah biasa ya sebetulnya kita mendengar kata-kata ini, dan kalau di browsing di internet, wah, keluarnya udah hampir 1 miliar kalau nggak salah kata-kata leadership, karena sudah saking seringnya disebutkan orang. Nah, kemudian kenapa mesti harus ada under pressure? Bukankah leadership sendiri sudah naturally is under pressure? Artinya kita ngomongin leadership is under pressure. Ya, gampangnya begini saja, kalau kita memimpin jadi imam sholat aja, itu berada di depan, jadi imam itu ternyata sesuatu banget gitu, terutama bagi yang profesinya nggak sebagai imam ya. Artinya di sini ternyata memang to lead itu
sangat berbeda. Nah, sore hari ini kita akan mencoba mengulas, termasuk nanti ada beberapa lessons learned yang menarik sekali dari Olympics di Tokyo beberapa saat yang lalu. Nanti saya akan coba berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya masuk ke screen aja, biar share screen, biar lebih fokus ya pembicaraannya. Nah, begitu kita membicarakan leadership, kita bertiga itu mendefinisikan what is all about gitu ya. Jadi artinya leadership itu apa aja sih? Pertama yang perlu kita pahami adalah konteks. Ya, jadi ini apapun yang kita hadapi selalu kita melihat dari konteksnya apa dulu. Ya, jadi kami bertiga ini selalu membicarakan konteksnya dulu yang penting. Nah, kalau dalam bahasa bisnis atau dalam bahasa keseharian ini kita sebutnya dengan business challenges. Nah, jangan dipikir bahwa bisnis di sini berarti profit making entity ya. Bukan berarti juga ini sebuah organisasi. It could be yourself, it could be ourselves, our role as a father, our role as a parent, pokoknya our role as a in daily life itu seperti apa. Jadi kita harus bisa melihat bisnis. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini kita ngomongin lagi urusan apa sih? Makanya set the konteksnya itu harus benar gitu. Jadi kita nanti akan bicara mengenai three-dimensional leadership, ya equal leadership yang kita usung di sini, karena kita harus lihat dulu konteksnya. Jadi kita harus bisa melihat semua dimensi yang bisnis yang urusan yang kita lihat. Urusan itu bisa macam-macam, bisa urusan keluarga, bisa urusan bisnis, urusan pribadi, urusan anak, urusan olahraga dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, jadi business challenges ini begitu banyak sekali dan it could be applicable for professional life as well as normal life as usual, artinya di luar pekerjaan. Kemudian kita harus bisa comprehend ya the critical issues-nya itu apa yang ada di dalam urusan tersebut. Ya, kita tahu semua kalau pandemi itu apa sih critical issue-nya, pasti masalah protokol kesehatan, kemudian bagaimana supaya kita nggak tertular dan sebagainya. Kemudian juga mengenai flexibility for possible change. Jadi seberapa fleksibel kita melakukan perubahan. Jangan-jangan memang kita nggak bisa melakukan perubahan. Contohnya kembali lagi pandemi. Kalau kita disuruh work from home ya mau nggak mau, masa kita mau fleksibel, mau kerja di kafe, ya di kafe banyak orang nanti tertular dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa crafting a strategic action. Nah, strategic actions ini juga tidak harus kaitannya dengan perusahaan, it could be in our family, yang namanya kita misalnya pindah rumah, itu kan strategic action, bahkan jarang sekali orang pindah rumah kan, itu juga strategic action. Jadi siapa tahu kita rumah kita nggak aman, kita perlu isolasi mandiri, kita harus pindah rumah, nah itu strategic action. Kemudian yang kedua, dimensi kedua adalah personal effectiveness. Jadi you yourself, ourself, kita sendiri ini seperti apa? Our selfness ini seperti apa? Ya, jadi apakah kita memiliki tujuan hidup yang jelas? Apakah kita memiliki purpose, values? Ya, values kita itu apa? Ini sangat mempengaruhi karena orang yang beda values melihat satu hal yang sama bisa jadi suatu hal itu berbeda. Kemudian bagaimana juga kita bisa mengintegrasikan antara keseimbangan kita bekerja dengan keseimbangan kita di rumah, atau artinya work-life balance-nya seperti apa. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Dan yang keempat, emotional and physical well-being kita sendiri. Nah, ini nanti ada contohnya dari Olympics yang keren banget, makanya ini saya semangat banget dengan sesi ini. Dan terakhir mengenai growth mindset, artinya menganggap yang namanya tantangan yang kita hadapi ini sebagai sebuah peluang atau sebuah hambatan. Ya, jadi justru dalam hal ini kita harus bisa membuat bahwa mindset kita tuh harus growth mindset. There is no choice. Kalau kita fixed mindset udah pasti stres, nggak mungkin nggak. Ya, jadi harus growth mindset. Terakhir mengenai interpersonal relationship. Nah, ini udah mulai berhubungan dengan orang lain. Jadi konteks, kemudian lihat kita sendiri, diri kita seperti apa. Kalau diri kita sendiri tidak bisa memanage ourselves, how can we manage others? Ya, jadi harus ada open mind. Karena kaitannya dengan growth mindset tadi, kalau kita sudah memiliki growth mindset tapi tidak open mind, ya bagaimana? Nggak mungkin suatu interpersonal relationship itu happens. Ya.
Kemudian comprehend the different perspective. Karena kita pasti, jangankan kita dengan lingkungan kita, dengan RT, dengan kalau di kantor dengan bos kita, dengan teman-teman kita, mungkin kita anak buahnya ada 10, 20, bahkan ada yang 90, ya. Itu bagaimana kita bisa menyatukan perspektif mereka, ya. Mungkin nggak perlu disatukan, tapi how we deal its perspective differently. Nah, inilah perlunya EQ. Kemudian manage difficult conversations. Nah, ini kaitannya biasanya dikaitkan dengan feedback. Padahal sebetulnya difficult conversation itu could happen anytime, nggak harus kaitannya dengan feedback. Karena suatu saat kita bisa aja mengalami situasi di mana kita harus memanage conversation yang tidak menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah leading change, bagaimana kita membuat perubahan. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan three-dimensional leadership, atau kita sebutnya EQ leadership, karena semuanya ini membutuhkan EQ. Ya, kalau kita bicara EQ, kita selalu ingat mengenai feel. Ya, how are you feeling? Ya, kita membicarakan mood matter. Bagaimana energi level kita? Bagaimana tingkat pleasant kita? Ya, jadi ini EQ leadership, it's all about feel, kemudian think, act. Ya, 3 hal itu sebetulnya. Nah, ini yang harus kita manage dengan baik. Nanti ada contoh-contoh yang kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, ini dari yang sifatnya umum tadi, ini misalnya kita ambil aja contohnya, kita menghadapi konteks di mana complicated issues, maju kena, mundur kena. Ya, suatu kondisi yang saya yakin kita semua teman-teman pernah mengalami ini. Jadi kita mau maju kena, mundur kena, nggak ada pilihan lain, harus dijalani gitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin bisnis beneran, dalam pengertian persaingan, yang namanya rivalry atau kompetisi ini semakin intensif. Ya, jadi kita mau nggak mau harus melihat itu sebagai suatu hal yang normal. Artinya memang day to day konteksnya kita tuh ya menghadapi complicated issues and intensified rivalry salah satunya, salah duanya ya. Kemudian yang kedua dari segi personal effectiveness. Seberapa efektif sih kita bisa membuat prioritas? Nah, ini aja not everyone can solve this issue. Ya, unable to prioritize. Jadi bahkan ada orang bekerja kalau sudah diperintah sama atasannya, misalnya seperti itu. Padahal belum tentu yang diperintah atasannya sesuatu yang prioritasnya paling tinggi misalnya. Ya, jadi akhirnya apa? Kita nggak bisa say no. Kita apa yang dikatakan bos, just do it gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya fear of failure. Jadi kita sendiri terlepas dari kita nanti berhadapan dengan orang atau tidak, kita sendiri sudah takut adanya kegagalan. Dan ini wajar, semua orang pasti mengalami yang namanya ketakutan untuk gagal itu wajar. Kemudian competing perspektif. Jadi perspektifnya 180 derajat berbeda antara kubu yang sini, kubu yang sana. Intinya sudah perspektifnya nggak mungkin digabung, ya. Artinya bagaimana? Ya kita harus istilahnya kalau di bisnis muddling through ya. Maksudnya ya udah kita harus bisa juggling between two perspective and the business must go on. Artinya kita harus make decision, kita harus make something different, something change gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya mungkin juga karena adanya one way communication. Mungkin selama ini kita hanya diperintah sama atasan, atau sebaliknya kita ke bawahan kita hanya one way aja, nggak mau mendengar bawahan atau tidak mau mendengar dari peers. Ya, jadi semuanya tuh perspektif kita yang kita anggap penting. Nah, justru di EQ ini kita pernah membahas mengenai differing perspektif. Ya, ada di YouTube-nya juga. Nanti silahkan dilihat. Nah, sebetulnya apa leadership under pressure ini adalah bagaimana kita bisa adapt. Ya, adapt terhadap apa? Emosi kita. Terhadap segala sesuatu yang nggak familiar, yang nggak biasa, something that we don't normally deal with, ya kayak tadi tiba-tiba misalkan ada perintah dari bos harus hadir meeting 5 menit lagi, padahal kita in the middle of something, misalnya seperti itu, atau kita sedang meeting dengan orang lain misalkan gitu. Terus bagaimana kemampuan kita untuk cope with stress and our outlook on life. Nah, ini juga
penting karena ujung-ujungnya nanti memang stres ini. Nah, kita harus lihat juga penyebab stres itu apa. What causes stress ya? Ya, ini beberapa hal yang saya ambil dari situs yang ada di bawah itu, nanti saya bagikan juga situsnya. Pertama adalah being under lots of pressure. Jelas ya, kalau kita di bawah pressure pasti itu yang namanya stres itu it can happen. Ya, facing big changes, ada perubahan yang sangat besar. Ya, biasa bekerja di kantor, sekarang kerja di rumah dan ternyata kerja di rumah malahan waktunya lebih lama lagi karena meetingnya itu bisa sampai jam 11 malam dari pagi. Worrying about something, jadi kita terlalu was-was terhadap sesuatu. Oh, nanti kalau saya membuat keputusan ini, jangan-jangan atasan saya nggak suka, jangan-jangan customer saya menolak, padahal belum dilakukan. Ya. Kemudian not having much or any control over the outcome of a situation. Sebetulnya yang namanya outcome itu sebetulnya nggak bisa kita kontrol. Jadi outcome ini adalah different ya dengan output. Kalau output itu kalau kita membuat misalnya handphone gitu ya, handphonenya mungkin canggih, tapi belum tentu yang menggunakan itu satisfied. Ya artinya output kita udah the best, tapi outcome-nya the customer is not satisfied. Nah, how can we control outcome? Actually, no one can control outcome. Jadi outcome itu is different story. Our job is striving for excellence. Jadi bagaimana supaya produk atau jasa yang kita sampaikan, misalkan kami bertiga sebagai konsultan atau coach, how can we deliver beyond the expectation of our client? Ya, jadi ini tantangan. Jadi yang namanya outcome itu nggak bisa kita atur. Kita memang tergantung kepada output kita. Kalau output kita memang secara standar jelek, ya klien udah pasti nggak happy. Jangankan itu, outputnya the best pun belum tentu klien happy. Ya, jadi ini outcome itu very difficult to control. Dan saya lebih senang bicara outcome daripada output, karena output seseorang tidak menjamin outcome-nya itu akan bagus. Kemudian having responsibilities that you are finding overwhelming. Jadi tugas atau pekerjaan yang Anda lakukan tuh waduh udah luar biasa, multitasking dan sebagainya, sehingga lama-kelamaan bukannya semakin baik, malah numpuk. Ya, jadi ini juga menyebabkan stres. Kemudian not having enough work, activities or change in your life. Ini juga kebalikannya. Jadi mungkin kita dianggap atau dipinggirkan, nggak pernah dikasih kerjaan sama bos kita. Akhirnya apa? Banyak ngerumpi, ya banyak ngomongin orang. Dan nggak ada pekerjaan. Seharian cuma browsing internet di kantor dan sebagainya, nggak ada kerjaan. Ini juga bisa bikin stres. Ya, jadi ini juga hal-hal yang membuat kita stres. Dan terakhir mengenai times of uncertainty. Memang yang namanya hidup nggak ada yang pasti, semuanya uncertain. Jadi paling tidak kita harus terbiasa dengan uncertainty ini. Nah, highlights-nya apa? Pertama, jadi kalau kita bicara mengenai leadership under pressure ini, kita sendiri dituntut untuk bisa memberikan suatu pengaruh ya, influence and inspiring others, dan bisa membuat keputusan. Ya, jadi seringkali bahkan kualitas seorang leader seringkali kita dengar dengan kualitasnya dia membuat keputusan. Kalau dia nggak bisa membuat keputusan, langsung kita cap dia bukan a good leader nih. Ya, ini banyak sekali. Jadi seringkali orang ngecap yang namanya decision making itu part of characteristic of good leader. Ya, ini tantangan. Nah, yang kedua ternyata justru pada saat-saat yang demanding seperti ini, banyak suatu tekanan, banyak suatu istilahnya challenge yang kita sama sekali tidak pernah membayangkan sebetulnya, itu justru yang menentukan siapa diri kita. Define who you are as a leader. Nah, ini yang seringkali kita terlewatkan. Harusnya kita itu berterima kasih ya dengan adanya tantangan. Karena kalau nggak ada tantangan, people cannot see who you are. Tapi begitu ada tantangan, kita under pressure dan kita bisa mengatasinya. Then, nah ini kelihatan nih. Oh, Gatot itu seperti ini. Oh, Niko seperti ini. Oh, Ica seperti ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kualitas kita itu ditentukan pada saat kita dalam situasi yang sangat-sangat
pressure tadi, ya, demanding situation seperti itu. Itu macam-macam, bisa dari atasan, bisa dari anak buah, bisa dari customer. Nah, itu it's all up to us about defining that moment of situation, ya. Nah, cilakanya kalau kita breakdown the managers, jadi ini sengaja dikatakan di sini adalah managers atau team leader. Kalau tim leadernya sendiri sudah merasa down, merasa jelek, udah the whole team 10 orang, 20 orang, 90 orang semuanya jadi down. Ya, ini fungsi leader ini jadi sangat-sangat penting. Walaupun kita tidak terpaku dengan definisi leadership itu something to do dengan position. But when it comes to you are in a position that you lead or you manage the team, nah ini jadi masalah. Karena when you are down, other people will most likely be down juga. Nah ini yang bahaya. Makanya ini pentingnya EQ, kita membicarakan EQ ya di sini, karena kita harus bisa menjaga supaya kita nggak breakdown, supaya apa? Tim kita nggak breakdown juga. Kalau tim kita breakdown, pekerjaan nggak bisa dijalankan. Kemudian yang keempat, ini menarik ya. Saya ambil juga dari Harvard Business Review, itu ada linknya di situ. Ternyata ya dalam kondisi-kondisi yang sangat demanding seperti ini, kita sangat sulit membicarakan open-minded. Jadi justru 53% itu menjadi close-minded. Jadi yang saya bahas di depan tadi, be open-mind, itu bisa dibilang, itu cuma ngomongin teori. In reality, when you under pressure, 53% of us itu becoming more close-minded. Maksudnya apa? Apa yang gua pikirin, lu lakuin ya. Jadi udah, gua nggak mau dengerin omongan lu. Pokoknya just do it. Ya, ini typically 53% seperti itu. Nah, saya pikir 47%-nya akan open mind. Ternyata enggak, 43% itu bahkan more angry and heated, panas. Ya, nah ini artinya apa? Ini kalau dijumlahkan kan 96%. Hanya 4% yang cool, man. Ya, jadi artinya apa? Aduh, sebagian besar dari kita ternyata ini perlu menjadi yang 4% tadi. Dan 4% itu sebetulnya bagi saya is a good number, karena waktu saya dulu di Citibank, itu customer loyalty index itu 4%. Dan itu aja mencapainya susahnya bukan main. Dan definisinya di Citibank itu sangat keras. Ya, yang namanya customer loyal itu bukan sekedar satisfied, no. Tapi those who stay with the bank, no matter what happens with the bank. Nah, itu hanya 4%. Waktu itu kita mati-matian sama Barry Lesmana untuk meningkatkan menjadi 6%. Waduh, sampai berdarah-darah. Jadi memang sulit. Kalau cuma satisfied customer, wah, 95% of our customer happy with Citibank. Tapi it's not with loyalty. Loyalty-nya hanya 4%. Artinya kalau Citibank servisnya jelek, they will go. Ya, jadi artinya apa di sini? Kembali ke sini bahwa ternyata majority of us itu tend to be more close-minded. Kemudian juga 43% itu mau angry and heated. Mudah-mudahan yang di sini semua 4%. Amin. Ya, jadi ini yang menjadi tantangan kita dalam diskusi nanti ya. Nah, kemudian if you are in a leadership position, learning how to control yourself and maintain a level head during challenging times will serve you well over the course of your career. Ya, jadi ini untuk yang masih berkarir. But then can be easier than said dan done gitu ya, jadi lebih mudah diucapkan. Nah, berikutnya ada 3 hal yang perlu kita lakukan kalau kita dalam posisi dalam krisis, tapi kita harus tetap calm ya, walaupun hanya 4% tadi yang melakukan ini ya. Nah, pertama adalah wait to act. Nah, ini saya deskripsikan di sini, nanti saya bagi aja PDF-nya, saya nggak perlu mengulang lagi atau membaca satu persatu, tapi ini bagus sekali karena ada lessons-nya dari Abraham Lincoln, di mana pada saat itu, saat dia dihujat dan sebagainya, dia nggak cepat-cepat memberikan reaksi. Ya, jadi artinya apa? Dia lebih take a deep breath, kemudian mencoba merenungi, jadi tidak segera dihujat langsung dibalik hujat. Jadi ini benar-benar harus take a pause. Kita harus ambil jeda. Jadi wait to act. Ini
saya ambil dari Harvard Business Review ya. Jadi artinya saya simplify supaya ada tiga nanti, supaya kita bisa reflect ya. Karena tiga ini semuanya relate dengan EQ. Ya, pertama ini. Jadi kita harus bisa menghindari yang disebut creating mass panic ini. Jangan sampai terjadi kepanikan massa. Ini harus kita hindari. Dan pause ini sangat penting. Mungkin 6 detik, ya, 1 menit, atau mungkin 1 hari. Kemarin ada yang share mengenai Bu Elvi kalau nggak salah ya. She took 1 day to really get the pause, and finally she got what she wanted ya. Nah, yang kedua, build a strong support system. Maksudnya di sini kita harus diliputi dengan orang-orang yang memang mensupport kita. Termasuk yang tadi Abraham Lincoln juga dia memiliki tim support yang bagus, sehingga orang-orang ini yang bisa memberikan istilahnya, kita punya ini penampilan atau kita punya action itu benar-benar cool, supaya kita tidak tergesa-gesa membuat keputusan, dan mereka ini grounded ya. Jadi artinya di sini mereka tidak sekedar memberikan masukan, tapi juga dia grounded kepada orang-orang supaya memahami situasinya seperti apa. Karena ini benar sekali yang dikatakan di terakhir, bahwa yang namanya sukses itu tidak terjadi dengan sendirinya. Memang it takes courage, it takes hard work ya. Kita harus melakukan ini benar-benar dengan sangat-sangat terencana. Memang ini build a strong support system itu harus dimulai ya saat ini. Bahkan dalam keluarga kita selalu kan punya paman atau punya tante atau punya kakak yang bisa menjadi mediator kalau terjadi masalah. Ya, jadi ini penting sekali adanya support system. Terakhir yang ketiga, understand the reality of the situation. Nah, setelah kita punya 2 hal tadi, kita harus benar-benar understand. Jadi jangan sampai kita menjawab tanpa memahami sepenuhnya sebetulnya diinginkan orang-orang apa sih. Kita harus tahu juga limitation kita apa, what we can offer and what we cannot. Ya, jadi suatu hari saya di suatu sesi di workshop, ada seseorang yang menjanjikan sesuatu yang jelas tidak bisa diberikan. Misalnya waktu itu mereka perlu dana untuk pembelian laptop. Ya, ini di suatu lembaga gitu. Padahal jelas lembaga ini nggak mungkin memberikan dana cash. Tapi dia mengatakan kita akan pertimbangkan. Itu menurut saya udah nggak benar. Karena udah tahu, he or she knew the limitation that secara anggaran di kementerian atau di lembaga itu nggak boleh kita memberikan dana untuk sesuatu yang beneficiaries-nya tidak jelas. Ya, jadi ini salah satu contoh aja ya. Kemudian nothing individual leader can solve the whole situation. Ini pernah kita bahas waktu itu, Bu Ica membahas bahwa kita ini bukan Superman, semuanya terus kita bisa selesaikan. No. Jadi kalau kita punya mindset bahwa pasti selesai dengan kita, wrong. Karena belum tentu bisa selesai dengan kita. Tapi tugas itu harus kita hadapi. Walaupun belum tentu kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, tapi kita harus berupaya terus. Break it down untuk step by step. Dan yang terakhir adalah kita kalau punya plan, udah nggak usah istilahnya tengok kanan kiri, udah stick to it. Jadi artinya udah nggak usah ragu-ragu lagi. Kita harus punya confidence level yang tinggi untuk hal ini. Jadi untuk summarize ini semua, jadi menjadi effective leader itu kita harus pertama learn to adapt to various situation. Tadi kita udah bahas ya. Kemudian juga kita bisa menerapkan personal leadership style kita ini seperti apa sih? Artinya kalau kita memang cenderung emosional, kita harus semakin kuat tuh, harus kita membangun support system kita di belakang kita, orang-orang yang benar-benar mendukung kita. Ya, kemudian juga kita harus tahu bagaimana kita memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan kita. Dan yang terakhir, you don't have to become the president of a country or a business executive. Siapapun Anda, you are a leader, just take a courage, take a stand bahwa kita sedang mengalami hal-hal yang seperti tadi sudah kita bahas. Nah, terakhir ini ada quote yang bagus sekali dari Thomas Clearly, yaitu no pressure, no diamonds. Jadi kalau kita menemukan diamonds atau berlian, itu kan harus digosok dulu ya, harus
di pressure dulu ya. Kalau nggak ada itu ya nggak diamonds. Jadi artinya kalau kita menghadapi pressure, ya kita harus berterima kasih. Alhamdulillah kita diberi pressure karena itu justru membuat kita baik gitu ya, membuat kita lebih baik. Nah, ini dari slide saya, tapi sebelum kita diskusi, saya hanya mau share aja mengenai kejadian yang baru kita alami di Olimpiade Tokyo. Ini ada 3 lessons yang sangat menarik dan saya sengaja ambil dari YouTube-nya sudah saya share, tapi nanti mungkin bisa saya share kembali ya. Tapi saya akan coba relate ini dengan apa yang barusan kita bahas karena ini menjadi menarik sekali. Bentar ya, ini dari 6 seconds. Jadi kami bertiga ini kan di ininya dari 6 seconds ya. Dulu ngambil EQ sessionnya itu di 6 seconds. Nah ini nanti daripada saya pakai video karena kalau biasanya kalau di ini masih kalau kita pakai Zoom biasanya suka ngadat. Jadi ini saya coba pakai file aja. Jadi ini saya ambil dari YouTube. Nanti YouTube-nya bisa saya share di WA Group. 3 emotional intelligence lessons from the Tokyo Olympics. Ya, jadi ini bisa dibayangkan, udah pasti pressure-nya tinggi sekali. Nomor 1, lessons number 1, don't throw your racket. Waktu itu salah satu petenis yaitu Novak Djokovic dari dia nggak tahu saya dari mana, Norway atau apa ya saya lupa, untuk melakukan ini melempar raket. Ya, kemudian pada saat dia melakukan pertandingan di perebutan perunggu, ya dia kehilangan kontrol dari dirinya dan dia smash the racket into the net dan kadang-kadang juga pernah melemparkannya ke pinggir. Ya, jadi dia lost his temper gitu ya. He lost the match in 3 sets. He lacked the skills in emotional management to handle defeat. Ya, jadi ini lessons yang perlu kita pelajari bahwa kita menghadapi kekalahan jangan sampai emosional seperti ini. Feelings can be a force for good, but that takes emotional intelligence. Jadi yang namanya feelings itu penting, ya. Tapi kita harus memasukkan unsur emotional intelligence supaya kita tidak kehilangan emosi seperti Djokovic ini. Kemudian yang kedua, ini juga ini menarik sekali ini. Taking care of yourself is a strength. Ini saya yakin teman-teman sudah mengikuti beritanya. Saya nggak tahu bacanya, Simone Biles ini meninggalkan timnya yang pada saat itu masuk di kompetisi beregu. Ya, jadi dia tidak mau bertanding di dalam tim senam dari regunya dari Amerika Serikat karena dengan alasan mental apa istilahnya ya, mental health. Jadi dia memperhatikan suara hati nuraninya. Ya, jadi sejak dia meninggalkan ini, artinya dia nggak mau bertanding. Bukan berarti dia nggak mau bertanding itu kalau orang Jawa bilang mutung, tapi dia merasa bahwa dirinya itu tidak dalam posisi fit untuk bertanding, dia mengundurkan diri. Ya, jadi hebatnya juga dia nggak dimarahin sama coachnya. Ya, tapi dia punya action ini menjadi global conversation ya about well-being and mental health. Ya, kemudian dia telah menunjukkan ke kita bahwa untuk mendapatkan esensi yang bagus dalam emotional intelligence, kita perlu pertama mendengarkan emotional message kita, kemudian mempertimbangkan semua options yang ada, dan saya yakin ini dia pasti memutuskannya dengan sangat hati-hati karena dia sudah mengecewakan timnya tentunya. Kemudian make the best choice that is in line with your purpose. Nah, jadi mungkin purpose-nya dia ini beda dengan purpose kebanyakan orang menjadi juara ya. Jadi dia membuat suatu move yang sangat baik sekali dan dia mengajari kita bahwa menjadi juara itu tidak menjadi juara di dalam Olimpik, tapi di dalam kehidupan. She taught us champions win at life, not just in their sport. Ya, jadi ini luar biasa. Yang ketiga, ini juga menarik sekali. Real winners create more gold. Ya, ini mengenai
loncat tinggi ya, loncat tinggi, di mana finalnya waktu itu 2 orang ini dari Qatar dan dari Itali. Dari Qatar namanya Barsim dan dari Itali namanya Tamberi. Dan mereka mencoba merubah dunia medal ini dengan melakukan sebuah kesepakatan, ya, kesepakatan bersama. Dan rupanya saya baca di internet ternyata mereka berdua ini udah berteman sejak tahun 2017. Dan mereka sebetulnya sudah masuk di final dan tinggal memperebutkan medal medali emas, ya. Dan harusnya mereka bisa bertarung satu dengan yang lainnya, yang satu mendapatkan emas, yang satu perak, ya. Tapi si Barsem yang dari Qatar ini tanya kepada si official di jurinya, boleh nggak medalinya untuk 2 orang, dua-duanya dapat emas, ya. Ternyata si ini bilang bahwa boleh asalkan atletnya itu setuju. Akhirnya mereka berpelukan, ya. Jadi si Basim ini menawarkan ke Tamberi untuk shake his hand, dan Tamberi bukannya menjawab dengan shake his hand, tapi malah memeluk si temannya tadi, ya. Jadi mereka bersahabat sudah cukup lama walaupun negaranya berbeda. Tapi yang menarik di sini adalah when we use our emotional intelligence, we can change what's possible. Karena selama ini saya nggak tahu ya, kayaknya belum pernah ya ada medali emas 2 gitu, dan tidak ada medali perak. Dan memang saya baca mereka berdua ini bukannya nggak bertarung, mereka bertarung, ya, tapi sama-sama. Jadi memecahkan, saya nggak tahu rekor apa enggak, 2,39 meter, sama-sama berhasil, dan sama-sama gagal di 3 kali percobaan yang lebih tinggi. Artinya apa? Ini juga bukan kesepakatan antara teman, jadi apa istilahnya ya, bukan kesepakatan asal teman, tapi benar-benar bersaing. Tapi pada saat draw mereka dapat dua-duanya, dan it happen, ya. Jadi dua-duanya mendapat medali emas. Nah, ini gambar mereka. When we connect with people, we can create breakthrough solutions. Ini luar biasa, saya benar-benar berkaca-kaca nih melihat berita ini, ya. Jadi what would it take to use emotional intelligence to win the Olympics of life. Nah, jadi sebetulnya kita ini mengalami Olimpik semua, Olympic of life. Ya, makanya kita melakukan EQ ini dalam rangka itu. Nah, lesson learn-nya tadi ada 3, don't throw your racket. Jadi apapun, jangan lempar pena, jangan gebrak meja, jangan tutup pintu dan sebagainya yang membuat orang marah gitu ya. Take care of yourself, dan terakhir create more good. Ini semua video dari 6 second. Demikian dari saya, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi karena menarik sekali topik ini. Silakan Bu Ija. Maaf kalau terlalu lama karena saya lihat ini menarik sekali yang medali di Olympics ini. Ya, terima kasih Mas Gatot. Ya, panjang sekali, panjang lebar, sebetulnya sangat jelas tadi, dari mulai business challenges, kemudian personal effectiveness, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan komentar atau bertanya atau sharing. Silahkan, siapa yang mau. Saya mungkin boleh sedikit kasih itu ya, komentar dari paparan gini kan. Mungkin teman-teman kan lihat title daripada sesi sore hari ini, kita sebenarnya membicarakan kan leadership under pressure. Tapi Mas Gatot dalam penjelasannya itu memang menekankan leadership itu kan sangat penting di dalam bagaimana mereka memanage pressure. Nah, di dalam memanage pressure ini beliau tuh menekankan the importance of actually emotional intelligence. Nah, di dalam examples-nya Mas Gatot mengangkat mengenai emotional intelligence. Jadi supaya nggak bingung kan kalau lihat itu kan kelihatan akhirnya kita bahas di Olimpik itu mengenai how emotional intelligence itu is impacting. It's not only about winning gold atau apa, tapi banyak pelajaran tentang emotional intelligence di dalam Olimpik, peristiwa Olimpik yang dikasih contoh-contohnya. Jadi
supaya teman-teman tahu, karena kita memang kan kita tuh sharingnya berkaitan dengan emotional intelligence. Nah, ini makanya kita buat penekanan juga di dalam how the emotional intelligence to play an important role, dan bagaimana seorang leader itu harus bisa memaintain their level head, ya. Kemudian bagaimana dia harus bisa memanage the emotions, karena setiap orang yang bekerja under pressure itu usually mereka tuh akan ada contoh-contoh yang membuat mereka itu akan banyak emosi yang akan bergejolak di dalam hati dan pikiran daripada seorang leader. Itu mungkin yang saya mau tambahkan aja sebelum kita diskusi dalam diskusi kepada teman-teman yang mau tanya atau apa gitu. Makasih. Thanks. Thank you Nico atas penjelasannya. Ya, saya lemparkan kepada peserta. Monggo, silakan. Ada pertanyaan atau apa gitu? Ibu boleh nanya? Silahkan. Bagaimana? Mungkin kalau pressure workload itu lebih bisa manageable ya Bu buat kita ya, atau bapak-bapak sekalian juga. Bagaimana kita tuh sebagai leader bisa mempertahankan itu tadi level head seperti yang disampaikan oleh Pak Niko gitu ya. Apabila kita memang diharuskan gitu ya mendeliver sesuatu yang mungkin against our conscious gitu ya, our value gitu ya Bu ya. Sedangkan kan itu kan tetap harus di-deliver gitu, dan di bawah kita juga looking up to us juga gitu. Di satu sisi kita juga ingin mereka juga tetap memegang value-value yang baik seperti itu. Oke. Jadi sesuatu diminta yang sebetulnya itu against our value. Bagaimana caranya supaya kita sebagai seorang leader tetap bisa mendelivernya dengan baik. Oke, Mas Gatot silakan kalau mau dijawab. Saya atau Pak Niko? Oke, ya singkat aja dari saya. Kalau justru values itu yang menentukan ya. Jadi kalau values kita memang tidak memperkenankan itu, menurut saya katakan justru saya melihat ini sebagai suatu yang istilahnya opportunity ya, opportunity to get a good conversation with whoever give that instruction. Misalnya kalau kita memang yakin bahwa itu sesuatu yang tidak benar gitu, jadi kita sampaikan. Nah, kalau values-nya itu sesuatu yang masih bisa diterima oleh kebanyakan orang dan kita masih bisa sedikit toleransi, ya lakukan. Tapi kalau memang nggak bisa, ya menurut saya nggak usah dilakukan. Ya mau gimana lagi, karena memang against our values gitu. Jadi ini memang values ini menurut saya penting sekali ya, dan ini it can be different from one person to another person gitu. Jadi ini walaupun waktu saya mengalami ini, it took me about 6 months ya untuk akhirnya saya tidak mau melakukan itu lagi gitu. Silakan mungkin yang lain punya pendapat yang lain. Mungkin pertanyaannya nih bagus ya. Maksud saya pertanyaan ini sebenarnya kalau seperti yang dijawab oleh Mas Gatot, kalau memang it is against our value, ya, our value and principle, itu tuh nggak bisa kita jalankan, dan kita nggak bisa berbohong untuk kita akan mendeliver itu. Karena value sesuatu yang, apalagi yang sesuatu yang kita hold dear to ourselves. Artinya kalau kita pegang penting sekali kaitannya dengan etik atau ada berkaitan dengan code of conduct violations atau apa, itu akan sulit kita harus compromise. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Gatot, we have to actually sit down dengan atasan yang memberikan tugas itu. Pak, saya hanya mau mengingatkan, mungkin saya perspektifnya dari saya ini, saya mungkin salah, tapi ini sebenarnya is actually against the code of conduct atau against a value daripada perusahaan. Gitu kan, kita mesti bisa mengconnect the value that we have itu juga sebenarnya
value juga yang di hold oleh company. Karena sesuatu yang benar, yang biasanya menganut paham moral universal moral, itu nggak bisa dibantah gitu. Jadi bukan hanya IIF aja yang melihat itu dari value-nya. Karena mestinya atasannya juga tahu bahwa itu value itu juga is against the value yang ada. Nah, kalau memang sampai begitu, seperti yang Mas Gatot bilang, kita mesti sit down, jelaskan perspektif kita, kenapa, why we are actually seeing this as not actually is against the value. Tapi jangan value-nya kita doang. We cannot say, oh ya, it is against my value. Maaf ya Pak, saya nggak bisa. Bukan Pak, kalau kita lihat, ini kan sebenarnya juga it's against the corporation. There is a conflict of interest, atau there is a conflict of kepentingan yang nggak bisa kita langgar gitu. Nah, kalau itu benar, jangan kita terima. It is a pressure, betul, tapi jangan kita ikutin, karena otherwise you are actually playing in the zone of violating your own integrity. Itu yang yang berat. Nah, kalau itu adalah berkaitan dengan hanya kita melihat perspektif kita, melihat pentingnya sesuatu hal yang diminta untuk dilakukan, dan kita melihat ada hal lain yang sebenarnya lebih penting lagi, itu juga akan jadikan pressure buat kita. Tapi itulah yang tadi sampaikan Mas Gatot. It is an opportunity for us to enter into the conversations, mencoba melihat perspektifnya daripada atasan. Kenapa sih dia bisa melihat bahwa ini lebih penting daripada apa yang saya lakukan sekarang? Gitu. Itu yang kita mesti membuka diri, becoming open-minded. Karena kalau kita tenggelam ke dalam yang namanya pressure, itu tadi kan udah dijelaskan bahwa pressure itu adalah sesuatu yang menciptakan bentrok daripada kita punya perasaan, emosi kita. Itu bisa biasanya upset, marah, stres, kemudian anxious atau anxiety. Nah, kalau itu semua bercampur, then we actually become close-minded, tadi yang Mas Gatot bilang. Jadi kita tuh harus betul-betul bisa menjaga agar supaya kita tidak dikontrol oleh emosi yang mengontrol kita, tapi we have to be in charge of our emotions. Nah, itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Jadi itu kita harus bisa manage, gitu, supaya orang-orang juga masih bisa menyampaikan apa yang mereka dalam bentuk diskusi dengan suatu open-minded approach. Itu tambahan dari saya tadi. Oke. If, gimana If? Terima Is kasih. this answer your question? Iya Bu, dapat insight yang luar biasa dari para narasumber yang luar biasa juga, Pak Gatot dan Pak Niko. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Monggo silakan, siapa lagi yang mau bertanya atau sharing pengalaman juga boleh. Mbak Ade, Mas Daniel, Mas Imam. Boleh Pak Gatot. Silakan. Ya, saya tertarik dengan slide tadi Pak Gatot yang when managers breakdown, nanti timnya kan juga bisa ikut breakdown ya. Jadi apakah maksudnya manajer tuh atau atasan tuh nggak boleh breakdown gitu loh, nggak boleh terlihat galau gitu ya, karena somehow kalaupun saya mau menyembunyikan, ternyata tim kita tahu juga kok. Saya kemarin dapat feedback dari tim bahwa saya itu kalau lagi dalam pressure itu biasanya ngebaca dokumen itu ngaco tuh. Jadi saya keburu nyolot duluan karena poin yang saya kejar tuh nggak segera ketemu, padahal ada deh somewhere di mana gitu ya. Jadi tapi ya saya malah seneng kok, ternyata mereka tahu kalau saya lagi under pressure ya, dan mereka memahami gitu loh. Jadi seberapa kita harus terbuka sebenarnya kalau kita lagi under pressure nih, saya lagi under pressure, karena intinya kan kalau saling memahami akan lebih baik ya. Itu mungkin Pak Gatot, Pak Niko. Ya.
Makasih Pak Daniel, ini Mas Daniel bagus banget pertanyaannya, dan tadi sebetulnya kalau dari riset bukan berarti hasil riset itu kita pakai untuk ngeles ya, tapi artinya ternyata it's natural bahwa during the pressure time itu kita becoming close-minded dan we tend to get angry gitu ya, sehingga kelihatan gitu kalau kita lagi marah, mungkin tim kita ada 6 orang, kita habis dimarahin bos atau apapun alasannya. Tapi saya ingat sekali Pak Niko beberapa kali dulu mengatakan di dalam sesi ini bahwa when you come to work itu you have to change your mood level, because we have no choice. Mood level kita di dalam pekerjaan harus mood level yang positif. Jadi jangan sampai di kantor itu kita menunjukkan yang crumbled face atau kita menunjukkan sesuatu yang sedih gitu. Kita menunjukkan serius itu bagus, tapi kita menunjukkan bahwa seolah-olah yang lain nggak penting, hanya pekerjaan kita yang penting, bahwa kita yang harus diperhatiin, itu it's not a good characteristic of leader ya. Jadi justru saya ingat sekali salah satu bos saya dulu mengatakan leader itu seperti busa itu loh yang untuk ini mobil itu ya. Jadi kalau kita kasih air gitu ya dia bisa menyerap gitu loh. Jadi kita harus berfungsi seperti spons gitu. Jadi artinya kalau kita dimarahin sama customer, dimarahin sama atasan, itu jangan terus nyemprot ke anak buah. Jadi ini kita harus wait to act dulu kan, yang tadi dikatakan di salah satu dari 3 step tadi. Nah, dengan adanya seperti itu kita harus bisa melihat juga bahwa not necessarily bahwa the blame is to our team. It could be someone else's fault, it could be. Tapi yang jelas jangan blame dulu, tapi juga kita coba atur emosi kita kembali ke EQ, bahwa EQ itu mengenai self awareness. Paling tidak kita tahu bahwa kita sekarang hot button kita lagi disentuh nih. Bos kita marah ke kita reaksinya seperti apa? Yang jelas happy enggak? Ya kan? Sedih? Iya. Marah? Mungkin. Nah, justru bagaimana kita menunjukkan kepada tim kita, apapun yang sudah kita dicaci maki atau apapun namanya, kita tetap tunjukkan energi positif kita. Nah, memang ini kelihatannya seperti sulit ya, karena kenyataannya ya tadi berdasarkan survei tidak mudah melakukan ini. Tapi kembali ke prinsip bahwa justru kita belajar di sini, kita harus ingat bahwa kita harus stay cool. Jangan sampai melempar raket, ya kayak yang tadi terjadi di pertandingan di Olympics tadi. Itu menurut saya sih. Silakan Bu Ica kalau nambahin. Ya memang nggak gampang jadi seorang leader itu. Kadang-kadang semua yang kita lakukan atau semua yang kita rasakan itu terlihat semua oleh orang-orang di sekitar kita, dan itu mempengaruhi betul. Emosi negatif kita akan mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Makanya if you have that kind of feeling, saya rasa penting juga untuk take time, untuk jeda, untuk memikirkan, mungkin dengan menghirup nafas dalam-dalam, kemudian memikirkan what it will be the consequences kalau saya terus begini, begitu. Dan saya rasa kata Mas Daniel tadi, apakah orang sekitarnya itu atau rekan sekerjanya boleh mengetahui? Boleh aja, saya rasa. Boleh aja mereka mengetahui, tapi it's not for too long. Kalau ada pada saat kita lagi emosinya nggak begitu terkontrol, mungkin bisa juga secara terus terang mengatakan bahwa saya lagi dalam ini, kemudian maaf, tapi kemudian move on, begitu aja. Saya sedikit ada perspektif ya, Mas Daniel. Tadi kan yang the good thing is that your team actually provide you with the feedback. Itu artinya this is something good that you have actually create an open atmosphere di grupnya supaya mereka memberitahukan. Tapi yang mesti juga mesti diperhatikan, karena gini kan, mereka itu memberitahukan sesuatu yang sebenarnya it is not effective.
they're giving that feedback supaya ada perbaikan di Mas Daniel. Kan dari feedbacknya, kalau saya, if I understand correctly ya, please correct me if I'm wrong. Tadi dikatakan bahwa kalau saya lagi pressure gitu, stress sama ini, mereka tahu karena apa? Saya nanti bacanya jadi lebih lama dan saya kayak nggak ketemu what is it that the point yang saya mau address atau apa. Jadi those are the feedback that was given to you by the team. Nah, sebenarnya yang penting sekali artinya for the next, karena mereka tahu bahwa itu jadi nggak efektif kan. When you are under pressure, under tremendous pressure, you're not being effective. Baik itu towards yourself, also towards others. Makanya pentingnya sekali tadi ya, saya ulang-ulang lagi, saya pernah bilang sama teman-teman semua mengenai composure. Composure is the desire of leadership attribute. Atribut yang sangat penting buat seorang leader adalah composure. Dia tuh harus bisa memanage the emotions, mixed emotions. Under pressure, leader tuh harus bisa create a level head. Bagaimana? Karena apa? Karena dia tuh penting, karena dia harus meng-create, dia harus bisa meradiasikan calm sama coolness-nya dia. Jadi kita tuh kalau jadi leader, begitu kita under tremendous pressure, first thing first, kita mesti kontrol dulu itu. Ada beberapa teknik tadi udah disampaikan sama Mas Gatot kan, breathe deeply, ya udah gitu, kemudian juga kita mesti relax our facial muscle. Kan kalau kita tegang tuh kelihatan dari ininya. Jadi so sometimes you have to smile ya untuk ini. Jadi terus kemudian apalagi keep your voice low. Mungkin buat Mas Daniel orang yang introvert, you don't actually raise your voice. Tapi buat orang-orang yang extrovert kayak saya, mungkin kayak Ade, Rati di sini, itu begitu under pressure, voice orang kencang, kita juga jadi lebih kencang. Karena kita akan, all the people when they are under pressure, they don't keep their voice low. They tend to speak out, speak loud and then fast. Sometimes there's an anger di dalam suaranya. And then, so those are the thing yang kita juga mesti jaga gitu ya. Supaya apa? Composure kita tuh penting sekali karena kita biasanya akan menginfluence other people. Nah, supaya apa? Ini juga buat diri kita sendiri. When we are under a tremendous pressure, kalau kita tidak be in control of our emotions, itu kita ya kan, itu kan biasanya under pressure itu create 2-3 emosi sekaligus pada saat yang bersamaan. Ada rasa takut, ada rasa panik, ada rasa frustrasi. Nah, itu when they come together at the same time dan kita tidak bisa manage itu yang akan in control of us. Kita jadi close yang tadi Mas Gatot ceritakan, memang kita jadi close. The reactions of people, mereka akan justru menutup dan 43% malah akan marah keluar gitu ininya. Nah, makanya kita harus in control. Makanya kenapa EQ itu perlu leader, karena kan tadi ada self awareness, tahu, kita udah tahu I'm now I'm panic now. I'm very emotions now because I'm afraid that I cannot meet the deadline. There is some fear factor di dalam diri saya. There is also some anger karena kok ini semua datang pada saat yang bersamaan. So I have to be in control of that. Taking a deep breath, stopping. Kita mesti agak relax, kemudian kita kontrol, baru kita bisa, once we actually be in control of our emotions, kita baru merasa bahwa okay, now let me focus on what is the task at hand. Karena kalau kita dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh rasa panik, dikuasai oleh rasa takut, semuanya, itu reaksi kita akan berbeda. Jadi itulah yang pertama kita harus lakukan. Kemudian kita hilangkan semua noises yang ada di luar kepala kita. Karena orang yang dalam keadaan under pressure, biasanya mereka tuh get distracted dengan so many things. Ini kok deadline-nya begini, ini gue lagi kerjaan ini, apalagi kemudian isu-isu yang internal. Jadi itu yang membuat kita sendiri akhirnya jadi sama sekali nggak efektif, kita nggak sama sekali fokus, sehingga we don't know what the priority that we have to do. Dan tadi kan ada yang tadi build a strong support system. Jadi kita mesti tahu juga orang-orang kita, what are our team, sama aset, sama yang kita miliki, gitu. Itu yang saya rasa the good thing is that people are giving you the feedback, tapi yang you have to watch adalah kan mereka giving that feedback itu menyampaikan bahwa Pak, you're not being effective Pak, you're under a lot of pressure.
So you are trying to read, you are reading too long, you are not making decisions, and then not only that, you are sometimes picking up the wrong item yang mestinya tidak. Jadi that has to be taken care of. Artinya you have to actually manage the stress and the pressure that you have. Composure itu penting sekali. Kita bisa manage our emotions. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Daniel ya. Iya Pak Niko, terima kasih Pak Niko. Justru yang menarik tadi Pak Niko sempat bilang saya introvert gitu ya. Yang menarik justru ini rapatnya lewat Zoom Pak, video nggak nyala gitu ya. Saya berpikir nada saya udah tetap datar aja gitu kan karena saya introvert, nggak meledak-meledak gitu kan. Tapi somehow mereka merasa loh Pak. Jadi buat saya seringkali saya merasa saya under control nih, saya bisa mengatasi atau saya bisa mengendalikan diri saya, tapi ternyata oh enggak tuh, mereka tahu gitu loh. Dan kalau dalam situasi begini masukan bahwa kita harus under control ya kita berupaya Pak, tapi tampaknya nggak terlalu, bukan nggak berhasil, tapi tampaknya mungkin seringkali tetap susah sih Pak gitu loh. Ya, betul. Terima kasih ya. Thank you for the pushback. Justru gini, kan orang itu kalau kita bilang bahwa we are in control, it is not only about the voice and the tone. Voice and the tone is actually applicable to those who are very extrovert. Karena mereka biasanya akan raise the voice. So you don't raise the voice because you are an introvert. Tapi orang tetap bilang, they know. Kenapa dia taunya? The focus. You are not focused on the task-nya. Jadi akhirnya kan mereka bilang mungkin either jadi bacanya jadi lama, kemudian it is not actually the point that you really need to attack. Is actually being addressed. Jadi orang yang under pressure itu, the reactions is different. One versus the other people. Ada yang they raise their tone. Very ketahuan, marah. They upset. So they rage. They're enraged. Kenapa sih? Kenapa begini? Nah, you are not that type. And yet people still know that. Artinya, your reactions terhadap the emotions and the pressure is not actually being expressed in the because it is a virtual, it's not being expressed in the voice and the tone. You are not blaming people, tapi pasti ada hal-hal di mana you are not doing things that you usually or normally do. Kan tadi disampaikan juga sama Mas Daniel bahwa you read that, the thing that you're reading or you're reading taking it longer, and then you are not actually addressing the points and the tasks itu sendiri. Jadi reaksi daripada under pressure itu beragam. Makanya harus you have to be in control of that. Jadi in terms of controlling your voice, yes, you did that well. In terms of controlling composure itu is not only like the look and the facial expressions, but composure itu the level head. So the level head also the minds is also in control, sehingga tidak mental-mental. Jadi you are still focused with the task at hand. Itu kira-kira yang saya bisa tambahkan, Pak Daniel. Jadi orang-orang itu mungkin notice that you are under pressure karena melihat tasnya itu. Yang biasanya mungkin Mas Daniel itu selalu akurat atau selalu to the point yang dimaksud, tapi ini mereka notice bahwa you are not doing it. Jadi itu pasti mereka menyimpulkannya you are under pressure gitu. Karena itu bukan seperti biasanya. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Ica, Pak Niko, Pak Gatot. Terima kasih, bagus nih Pak Daniel. Silakan Bu Ica. Oh ya, ada lagi? Mana Sri Kandi kita? Sri Kandi, Ade Rati nih yang sering itu. Oh iya Mbak Ade. Mestinya cerita nih mengenai ceritanya dia banyak pelajari orang. Pak, enggak, saya mau minta advice dari si coaches gimana kalau misalnya kan leader juga manusia ya, jadi udah tremendous under pressure, terus udah impact ke badan. Saya pernah experience bahkan even saya nggak bisa nelen sama sekali, bahkan muntah gitu. Nah itu strateginya gimana ya? Karena juga under pressure-nya misalnya
Kalau badan bisa tidur seperti yang Chris bilang. Tapi kalau ketika dengan mulut gitu, itu gimana how we face with that. Jadi saya nggak akan experience seperti itu lagi gitu. Ya, pertanyaan bagus sekali adik. Tanpa sadar udah sampai impact-nya ke badan ya. Dan itu emosi-emosi yang ditekan terus. Silakan Mas Gatot kalau mau menjawab. Ya, makasih Bu Ica. Jadi memang ini sangat sulit ya kalau kita melihat bahwa kondisinya selalu, bukan selalu, kadang seperti itu. Jadi satu hal yang menurut saya sangat perlu kita garis bawahi, justru harusnya kita bersyukur bahwa ini dampaknya ke badan. Walaupun nggak boleh terus-menerus. Pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melihat konteks. Artinya gini, yang membuat kita ini merasa tidak enak badan, merasa kesal, itu kan karena apa yang ada di pikiran kita. Artinya, we need to set the context. Konteksnya ini apa? Konteksnya apakah ini sangat membahayakan saya dalam pengertian life or death. Ya, misalnya kalau memang saya dalam keadaan kepepet, misalnya benar-benar taruhannya hidup atau mati, udah pasti deg-degan itu udah nggak bisa dihadapi lagi, pasti gitu. Begitu kita ngomongin pekerjaan, menurut saya pasti ada pekerjaan yang lebih pressurized daripada kita. Jadi kalau saya selalu melihatnya begitu ya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri bahwa pressure yang kita alami ini mungkin tidak seberapa dibanding dengan pressure seorang presiden, seorang seorang atasan yang paling nomor satu misalnya. Karena saya yakin CEO pasti juga pressure, ya, menteri pasti pressure, nggak mungkin nggak pressure. Nah, maksud saya itu mencoba kita mengembalikan ke diri kita. Terus yang kedua, sebetulnya ini lebih kepada teknik teknik yang sifatnya fisik, ya. Ini jinjit Mbak Ade, jadi tangan ini di belakang kayak gini, terus kita jinjit itu apa ya, jungkit gitu. Itu benar-benar saya merasakan sendiri ya, karena ini kaitannya dengan fisik ya Mbak Ade. Jadi jawabannya, oh Mbak Ade tadi sempat keluar ya, sorry Mbak Ade tadi sempat keluar ya. Halo Mbak Ade udah masuk? Dipanggil kali Mas. Enggak, tapi barusan masuk Mbak Ade kok. Enggak, tadi keluar. Ini saya baru approve lagi. Mbak Ade? Mbak Ade monitor? Oke. Karena ini tadi yang nanya Mbak Ade, jadi nggak apa-apa saya jawab untuk semua aja. Jadi gini, teman-teman, ini yang ngajarin juga dokter sih, Dokter Oni dari Surabaya. Jadi kita gini, ke atas-atas gitu, tapi kakinya tuh dijungkit-jungkit gitu. Itu 1 menit aja, itu the whole body itu merasa relax gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa seperti itu, dan setelah itu saya memang merasa lebih nyaman sih. Tentu yang nggak kalah pentingnya adalah istighfar, artinya berdoa atau bahkan mengucap alhamdulillah, itu juga sangat bagus. Tapi ini kan spiritual ya, kalau spiritual saya melihat bahwa itu sangat membantu. Istighfar sama bersyukur itu sangat membantu. Tapi secara fisik tadi yang berjinjit-jinjit pakai tangan di belakangin ini, itu nyaman sekali, dan setelah itu benar-benar rasanya yang tadi muntah segala macam itu bisa hilang. Kalau saya bukan sampai muntah ya, sampai deg-degan gitu ya, sampai merasa kayak hidup ini kayak hampa gitu ya. Itu begitu saya melakukan exercise sederhana itu bisa terselesaikan. Itu juga rekomendasi dari dokter sih, dan nggak ada hubungannya dengan IQ yang nomor 2 tadi. Yang pertama tadi IQ. Silakan kalau mau ditambahin Bro Niko atau Bu Ica. Saya ada yang bisa saya share dengan Ade, tapi I want Ade to be around karena dia nih I know what she's facing gitu ya. Jadi makanya sampai kenapa dia ini. Tapi saya mau share juga sama teman-teman. Tapi it's always best kalau adenya juga ada. Let's wait for Ade. I'll send her text message kok. Untuk. Udah ada. Mbak Ade, tadi udah ada kok, udah masuk. Ini hilang lagi.
Berarti koneksinya nggak bagus ya? Koneksinya atau apanya? Tapi kok Tanti bisa? Tanti ada Tanti. Apa Tanti lagi tinggal tempat lain ya Tanti ya? Tanti dengar nggak Tanti? Mungkin juga situasi ini adalah salah satu yang menyebabkan dia under pressure. Loh, justru under pressure ini yang creating this psychologically disturbed. Yeah. Jadi it is the under pressure yang nggak bisa di manage ini yang membuat it is Yeah. actually psychologically is disturbing her. Makanya it actually impact her system, her apa namanya, biasa orang lari ke mah, orang kayak gitu, orang-orang kita tuh mahnya sakit, nanti nggak bisa tidur, apa GERD juga, itu yang GERD. itu yang semua yang keluar gitu. Tapi sayang kalau adanya nggak ada. Mungkin kita ini nanti kita next aja, nanti I'll share with her about what I thought. Mungkin dia mesti sadari dulu penyebabnya apa gitu loh, Nick ya. Kalau penyebabnya udah tahu dia, she's actually well aware of the keadaan. Problemnya this is something that she felt that she is not in control and she could not control that, or she thinks she control it, but it is still impacting her psychological self. Itu yang membuat akhirnya she cannot sleep or she is actually vomiting. Gitu. Vomiting. Jadi it's something that I'll share later on. Tapi mungkin kita next aja dulu yang lain-lain ya, biar nanti. Jadi ingat dulu kita pernah membahas itu loh Bu Ica, decluttering itu loh. Oh iya, iya. So many things cluttered in her mind gitu. Jadi akhirnya ya seperti itu. Tapi oke, itu nanti subjek lah, nanti kita bahas lagi. Ya. Silakan Bapak, Ibu, teman-teman. Mas Adi biasanya banyak pertanyaan nih, Mas Adi kok silent aja. Ini ada juga Bu Helma. Telat bangun tadi ketiduran nih, mohon maaf. Asik banget. Monitor dulu. Mbak Tadi Eti, pagi habis berenang start small-nya. Oke. Mbak Eti atau Mbak Sri? Ya. Mbak Sri lagi nyalain tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf saya baru bergabung kemarin jadi belum tahu ini diskusinya sehebat ini gitu. Jadi saya pendengar dulu aja, Pak. Oh, baik Bu Elma. Ya. Ya, terima kasih. Nanti kalau di kesempatan lain saya belajar dulu, jadi nanti belajar ngomong juga di sini. Itu ngomongnya udah jago gitu. Ini karena tuntutan, Pak. Kalau tidak ngomong, gatel perutnya, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Ya. Mungkin Prof Hidayat nih ada itu, atau Sri Hagen udah mau ngomong tuh Sri Hagen. I had no questions. Aku pendengar yang baik aja ya. You've never be under pressure ya. Mas Imam, monggo Mas Imam. Ya Pak, ini saya mau meramaikan nih Pak, izin untuk belajar. Terima kasih kepada Pak Gatot, jadi Ibu Ice juga Pak Niko ya. Luar biasa nih senior-senior tapi semangat sangat tinggi. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak para senior ini Pak. Jadi kalau saya sendiri kan hampir dibilang tuh tidak pernah under pressure ya. Jadi nggak pernah menghadapi under pressure itu. Nah mungkin karena saya juga belum dalam posisi leadership ya. Kalau saya kan masih engineer gitu ya. Jadi mungkin pressure-nya agak kurang. Nah itu kalau kita supaya kita melatihnya itu gimana Pak, supaya nanti pada saat kita jadi leader itu nanti kita sudah bisa terlatih dalam hal menghadapi under pressure ini ya. Terus kalau yang tadi yang di Olimpik itu ya bagus tuh yang petenis itu ya. Nah sebenarnya kan dia itu setiap hari berlatih terus bertanding ya, tapi tetap terjadi emosional pada saat itu tuh apa yang mempengaruhi dia gitu Pak sebenarnya, meskipun dia itu udah jam terbang banyak, latihan banyak, terus bertanding banyak, tapi tetap terjadi kondisi emosional itu ya. Harusnya kan terlatih ya mestinya ya. Nah itu gimana cara kita melatihnya itu sebenarnya ya. Terima kasih. Ya.
Latihannya latihan fisik dia, bukan latihan emosi soalnya. Oke, mungkin ekspektasinya ya tidak sesuai. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi menimbulkan emosinya dia. Ya, walaupun dia sering berlatih, tapi berlatihnya mungkin kebanyakan berlatih fisik. Jadi latihan-latihan fisik yang tidak dihadapkan kepada suatu pertandingan win or lose. Dia nggak bisa menghadapi kekalahannya itu. Pak Niko itu sering tuh main tenis dan sering juga kalah. Gimana nih? Kalau saya bisa share ya, Mas Imam, kalau untuk mempelajari under pressure itu sebenarnya even in your mungkin di dalam your daily life itu juga not necessarily seorang leader itu akan mengalami yang namanya under pressure, di mana ada dua kepentingan yang berbenturan dan kita punya deadline, apapun itu ya, janji sama your parents atau janji to your wife gitu. Tiba-tiba ada sesuatu happen again, and then you have to juggle two totally different and sometimes to the extent itu contradict one and the others. It is creating pressure. Jadi not necessarily that you have to become a leader, tapi bagaimana kita memanage itu yang namanya benturan dua keinginan, kemudian emosi waktu kita ada deadline, kita mesti menyelesaikan, atau kamu mesti pergi ke kantor, pada saat itu jamnya tiba-tiba macetnya nggak karu-karuan, and then you have not only ada timing mengenai jam kantor, tapi tiba-tiba mesti ada meeting lagi sama bos. Kan itu juga pressure. I don't think like pressure is something like happen to us normal. Nah, sekarang bagaimana belajarnya, bagaimana mengontrolnya, itu yang penting. Jadi yang gini kan, kebanyakan orang itu kan waktu mengalami sesuatu itu, there are things that we cannot actually control in our life. Traffic misalnya, we cannot control that. Misalnya setiap hari berangkat, it takes you 30 minutes, and out of the blue, kita udah berangkat 35 minutes beforehand, tiba-tiba macet gara-gara ada kecelakaan. Those are things that you cannot control. But what you can control adalah your reaction towards the event. Jadi itu yang selalu orang bilang, how do you actually maintain your composure? Orang bisa maintain composure itu bukan karena dia nggak pernah mengalami pressure, bukan itu dia. Tapi his reactions, how he controls his reaction towards the pressure itu yang membedakan orang satu dengan yang lain. Yang dibilang, oh itu orang hebat ya, he is still composed. Dia tetap level head-nya tetap maintain. Dia nggak rage, dia nggak marah atau apa. Jadi itu yang penting, karena in our life itu maybe 80% is things that we cannot control. Tapi yang kita kontrol itu yang paling penting. Jadi reaksi kita terhadap kejadian yang terjadi pada diri kita, itu yang bisa kita kontrol. Nah, bagaimana? Ya tadi, kita harus selalu maintain itu dulu, kita jangan panik. Yang kacau kan karena panik, rasa takut, rasa anxiety, semua tuh come in at the same time. Itulah yang membuat itu bahaya. Nah, kalau saya mau bicara mengenai si Novak ya, saya tuh setuju dengan Mas Gatot karena yang diulas itu mengenai dia karena kebetulan dia kalah. What happened to him adalah throughout his career. Ini kan bukan pertama kali dia tantrums. Dia tantrums, dia jadi juara juga. So it just happened that in the Olympics dia nggak dapetin medal sama sekali, and they focus that on the emotional intelligence. Tapi there are so many events, dia makanya jadi sekarang they are all the same. 20 Grand Slams is one of the GOAT. GOAT itu kan adalah greatest of all time. Nah, he was angry, he throw the rackets, sometimes dia patahin racket juga. But then after that he control that emotions. Itu emosi itu yang bikin dia juga gara-gara dia bisa keluarin kemarahannya dia. Kan karena dia tuh under pressure. Orang bilang tuh choking ya. Many times you hear about choking. Orang mau presentasi juga choking. Choking itu artinya apa? They actually cannot control their emotions yang ada di dalam diri dia. Karena begitu banyak saling berbenturan, they choke.
Itu pemain tenis itu banyak yang choke. Nah, waktu mereka choking, sometimes the way to actually adalah to express the anger and express the emotions. Serena Williams throw rackets juga sometimes, patahin racketnya. But after dipatahin racketnya, she actually maintain her composure, and then she becomes a better player. Jadi itu yang kita mesti lihat. Jadi bukan apakah salah nggak mengekspresikan. Ekspresikan emosi itu juga kadang-kadang is one way of actually addressing when they are under a lot of pressure, they better release it. So they release the anger. Nah, cuman waktu dia release the anger, mungkin he cannot come back and recover from that. Akhirnya dia kalah. Kebetulan dia kalah. There are so many Grand Slams that he won, whereby he also throw rackets, gitu. Ya kita mesti jaga lah itu untuk melihat bahwa emosi itu kita boleh kita ekspresikan, cuman selalu jangan sampai emosi itu yang mengontrol kita. So we have to be in control of our emotions. Itu yang mungkin saya tambahkan, Pak Imam ya. Oke, terima kasih Pak. Kalau dari saya ya, Mas Imam ya, fakta bahwa Anda mengatakan bahwa Anda relatively nggak pernah mengalami atau jarang mengalami pressure, maybe this is a characteristic of you as a good leader, karena you can control it. Artinya begini, apapun situasinya, mungkin yang diomongin Pak Niko tadi, macet pun, you know how to handle it. Misalnya, Anda kirim aja WA ke atas Anda, atau kepada orang yang mau ketemu, aduh maaf nih, macetnya seperti ini. Dan setelah itu Anda merasa sudah nggak bersalah, karena ada juga orang soalnya yang begitu macet dan nggak bisa kontrol, marah-marah. Tapi Pak Imam nggak. Jadi, oke, saya udah macet, saya nggak bisa berbuat apa-apa, tapi you can control yourself so that you do not need to express by banting handphonenya atau apa gitu ya, karena you can control. Nah, yang perlu hati-hati dari Pak Imam adalah sensitivitas terhadap konteks. Orang yang gampang mengendalikan pressure itu ada kecenderungan jadi nggak sensitif terhadap konteksnya apa. Jadi ini yang mungkin menurut saya good quality of you in controlling your pressure, menganggap pressure itu relatively kecil atau bahkan tidak ada, itu harus diimbangi dengan perasaan bahwa sesuatu itu penting. Sesuatu itu andai kan nggak penting sama saya, bagaimana ya dengan orang lain? Penting nggak sih? Saya datang di sebuah meeting itu, saya harus datang tepat waktu. Kalau saya telat cuma 5 menit, penting nggak sih? Gitu ya. Nah, kadang-kadang orang yang terlalu banyak toleransi itu malah tidak sensitif di situ. Nah, itu yang perlu dibangun menurut saya seperti itu. Terus sedikit aja nambahin yang dari Pak Niko tadi, karena kita ngomongin EQ ya, jadi jangan sampai kita salah persepsi bahwa bukan berarti expressing your emotion itu something yang tolerable. Menurut saya justru yang kembali ke composure-nya Pak Niko tadi, jadi justru kenapa 6 Seconds mengangkat itu 3 lessons of emotional intelligence, karena si Djokovic tadi tidak perlu melempar raket sebetulnya. Why should he do it? Karena orang persepsinya jadi bilang, waduh orang ini temperamental nih. Oh dia nggak cocok nih jadi ini, dia nggak cocok. Jadi apa ya istilahnya, the way you control, walaupun nantinya Anda bisa di dalam ruangan, misalnya banting raketnya, orang nggak melihat kan, gitu loh. Maksud saya justru tidak menyarankan yang namanya expressing your anger, expressing your emotion itu in public. Ya, untuk emotion yang sifatnya non positif ya, kayak banting raket segala macam, mungkin juga orang ada yang salut sama dia marah pada dirinya sendiri. Tapi apakah seperti itu? Menurut saya, kalau saya sih tidak menyarankan kita expressing anger seperti si Djokovic tadi. Saya sih nggak tahu dia track record-nya seperti apa ya, tapi intinya orang melihat itu sebagai defining moment, dan itu orang akan ingat terus, oh ini orang temperamental nih, oh orang ini temperamental nih. Kalau nanti ketemu sama dia, hati-hati ya kita kalau ngomong, nanti bisa digampar kita gitu loh. Jadi
ini membuat kita jadi relationship, jadi yang dimensi ketiga dari leadership tadi, interpersonal relationship-nya jadi terganggu. Gitu sih. Terima kasih Pak Imam, bagus pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Gatot. Nah, Pak Gatot boleh mengelaborate pertanyaannya Mas Imam tadi nggak? Ya, silakan Mbak Yu. Tertarik dengan penjelasan Pak Gatot tadi. Kalau sudah terlanjur damage gitu ya, gimana mengontrolnya gitu Pak? Image yang tadi itu, seperti tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol anger dan sebagainya. Oke, the damage has been done ya. Jadi kalau udah terlanjur bahwa kita terlanjur gebrak meja, terlanjur mukul raket, ya menurut saya kita harus menjelaskan ke siapapun ya. Mungkin nggak di dalam publik ya. Kalau memang dalam publik bisa ya publik. Tapi misalnya ini kalau kita contohnya membanting meja atau apa gitu, langsung cooling down. Setelah cooling down langsung, aduh maaf sekali tadi saya harusnya nggak melakukan itu. Saya tadi benar-benar kehilangan emosi dan saya nggak bermaksud untuk menyakiti kalian loh. Saya benci pada diri saya dan saya berjanji akan memperbaiki ini supaya tidak terjadi salah pengertian. Karena tadi kalau menurut Pak Niko kan si petenis tadi itu sebetulnya marah pada dirinya kan. Dia nggak marah kepada wasit, tidak marah kepada raket, tapi saya menyimpulkannya dia marah pada dirinya sendiri karena dia punya goals, dia punya tujuan purpose itu to win, ya. Makanya kembali tadi yang dimensi kedua personal effectiveness ini jadi penting. What are your values in life? What are your purpose? Kalau your purpose is to win all the time, which is actually to fix mindset, all the time winning itu is fixed mindset. Tapi kalau all the time getting better itu growth mindset. Artinya kalau dia suatu saat dia kalah, dia marah seperti itu, dia sudah embed his own mind dengan fixed mindset bahwa kekalahan itu adalah aib. Karena aib saya banting raket. Nah, ini menurut saya kalau sudah damage seperti itu dan kita sadar, kita harus make an announcement. Kalau enggak orang akan berpersepsi bahwa kita ini temperamental dan itu nggak bagus menurut saya. Ya, so is the case dengan si pesenam tadi yang pelajaran kedua yang dia mengundurkan diri. Pada saat dia membuat statement, dia hanya mengatakan saya pengen balance our mind and our body, my mind and my body. Ya, kesehatan jasmani dan fisik saya harus seimbangkan. Pada saat itu orang nggak memperbincangkan ada apa dia. Kalau orang kita kan udah langsung, waduh ini nggak tahu malu, ini udah dibiayai jauh-jauh sampai ke Tokyo, sampai sana nggak mau bertanding gitu loh. Nah, level of understanding seperti ini memang perlu dan mungkin di Simone ini akhirnya membuat suatu semacam press release bahwa dia memang nggak fit menyeimbangkan antara pikiran sama ininya dia gitu. Tapi bagi saya perlu itu menyampaikan the damage that has been done. Silakan Pak Niko mau nambahin. Ya, makasih Mas Gatot. I think it is well said ya. Saya juga setuju karena Iif ya, just orang siapapun itu, orang yang dia meledak emosinya pasti ada regretnya. Makanya kenapa orang selalu bilang please, karena EQ itu penting bukan karena EQ itu penting untuk composure atau apa, tapi selalu kita akan menyesali when you actually experiencing ledakan emosi, you are angry and then you shouted at people, itu pasti ada rasa penyesalan di belakang. Nggak mungkin nggak ada penyesalan. Kalau dia masih punya normal sensor mengenai value atau etika atau apa, itu pasti mereka akan menyesali. Dan yang paling benar, kalau kita udah tahu dan kita menyesali, is the way to do it is to recover that is to actually apologize. Nggak ada yang lain. Kan kita hanya bisa datang, okay, I apologize, I was actually totally out of control, I was so emotional, I really regret it, I hope you can actually forgive me for doing what I did last time. Jadi kalau kita bicarakan seperti itu pasti orang akan lebih melihatnya seperti Mas Gatot bilang, itu akan lebih terlihat
gallant ya, orang yang punya dia tuh ya malah dipuji karena dia mengakui. Dan petanis-petanis yang akhirnya diinterview atau yang mereka tuh ya tantrums atau dia itu biasanya they actually will apologize. They apologize publicly. Mereka biasa bilang, so I was there, I know ini dia karena I just want to get out of my anger and frustration because why I played so badly. Karena dia choking. Jadi begitu dia choke, itu he did not play the way he usually play. They cannot, they just choke. Makanya biasanya mereka akan apologize. Itu kan si Novak juga waktu di US Open dia di disqualified gara-gara dia marah, dia pukul bolanya keluar, dapat warning. Kan mereka dapat warning. Jadi by the regulation they already get a sanction lah, dapat hukuman udah. Apalagi dia bisa banting racket, dapat hukuman, dapat denda gitu. Nah, ini yang kayak gini-gini yang akhirnya mereka juga apologize. Itu kan ya pernah sekali dia pukul bolanya kena di kebetulan lineswoman-nya lagi jaga nunggu-nunggu kena di lehernya pingsan jatuh. Itu last year. It happened last year. Jadi dia pukul aja karena dia kesel dia pukul. Dia bukan arahin ke orang, balik belakang kok dia pukul tuh bola karena dia kesel, bolanya kena di leher pingsan, di disqualified dia. Padahal he could have won the Grand Slam because he was so good at that time. Dia bisa udah ada Grand Slam yang tambahan, tapi karena kejadian itu, people learn from the mistake. Jadi any tantrums, any anger, any emotion that is not being controlled will create regret. Makanya yang harus dilakukan if the damage is done is to apologize publicly, or you can apologize to the individual that you actually created atau you are impacting with. Tapi kok ini nggak terjadi di tenis zaman dulu ya? Maksudnya kayak bangsanya Martina, bangsanya Steffi Graf gitu. Nggak terjadi gimana? John McEnroe kerjanya malah marah. McEnroe itu berangasan. Nggak pernah nggak marah kalau McEnroe tantrums ya orang paling banyak lebih heboh daripada yang main sekarang. Jadi it happens throughout the itulah. Kalau kita mau bahas itu ya it happens all over the places. Oke. Itu kira-kira If bisa menjawab nggak If kira-kira? Jawab sekali Bapak-bapak, terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya bagus. Oke, mungkin karena waktu juga ya, udah 17.43 mendekati maghrib atau gimana? Mbak Eti mau nanya tuh udah pasang itu jam gitu dong. Oh iya, silakan Mbak Eti. Nggak mau nanya, cuman mau komen aja. Saya lagi jadi inget kalau dengar tadi diskusi. Salah satu, maaf ya saya harus sebutin ini ya, salah satu dari menteri kita kan ada yang sangat emosional ya. Nah itu kalau dilihat dari sisi leadership bagaimana ya? Karena dia tidak melakukan itu occasionally, tapi sering sekali melakukan hal seperti itu. Tapi dia bagus kerjanya gitu loh. Nah itu gimana itu kalau dilihat dari sisi sana? Dari sisi leadership ya atau EQ-nya. Coba Mas Gatot, jawab Mas Gatot. Berarti udah nanya gitu loh, udah semangat gitu nanyanya mesti dijawab loh nih. Luar biasa nih, pertanyaannya membuat saya susah untuk menjawab karena memang pertanyaannya benar-benar bagus dan makasih Bu Eti. Jadi memang inilah sebetulnya saya jawabnya gampang susah. Gampangnya karena sudah disebutkan oleh Mas Imam tadi. Jadi before we become a leader gitu, what we should practice daily ya untuk menjadi seorang leader. Karena bagi saya kalau udah jadi leader itu semua orang tuh jadi melihat kita gitu ya. Jadi kita mau jadi apapun lah, jangankan menteri, jadi deputy di sebuah kementerian aja orang melihat kita semua. Jadi artinya when we step up in our career gitu, kita sudah nggak bisa lagi bahwa I will do what I like. Jadi I will also have to appear, have to present differently. Artinya differently itu ya jangan sampai menunjukkan paling tidak emosional. Kalau memang masih emosional, lakukanlah di dalam kamar, di dalam ruang sendiri. Jangan melibatkan orang lain. Karena sudah nggak bisa lagi ditolerir kalau kelihatan bahwa kita emosional. Karena seperti Pak Niko katakan tadi, sebetulnya kalau orang normal, setelah dia itu emosional, itu pasti menyesal. Nah, sebetulnya kenapa dia menyesal? Karena dia tahu
bahwa orang pasti tidak nyaman. Yang namanya orang marah, saya yakin walaupun memang selalu marah, dia tahu bahwa orang lain menjadi tidak nyaman. Pasti itu, ya kan? Bahwa terlepas dia benar atau tidak, pasti membuat orang lain tidak nyaman. Ini bukan masalah benar atau salah. Yang kedua, kalau dia normal, dia akan apologize. Tapi kalau dia nggak normal, dia menganggap suatu kebiasaan dan menjadi brandingnya dia. Gua memang begini, lu mau apa? Gua kayak gini aja gue dipakai kok, gitu loh. Ya. Nah ini yang memang susah. Nah artinya apa? Sekarang kembali ke kita yang menerima atau kita sebagai rakyat yang melihat beliau seperti itu, ya udah tahu aja. Kayak tadi kembali ke petenis tadi. Kalau memang kejadiannya kayak gitu, saya nggak mau jadi lineswoman-nya, saya nggak mau jadi linesman-nya, karena saya bisa dilempar raket nanti, walaupun nggak sengaja, gitu ya. Jadi ini yang jadi bahaya, jadi si petenis tadi atau menteri atau siapapun, kalau orang udah ngecap kita, branding kita emosional, itu bahaya sekali. Justru sebelum kita melangkah ke arah sana, kita sendiri harus berlatih. Makanya saya tadi sempat katakan EQ Spotlight itu jadi penting. Ini yang ke-42, mungkin nanti sampai ke 50, sampai ke 100, sampai ke 1000. Jangan-jangan sampai ke 1000 pun kita ototnya belum terlatih juga. Karena memang EQ ini harus dilatih, nggak cuma setiap pekan, tapi setiap saat. Even when I'm talking this, gitu, I have to control my emotion juga. Artinya jangan sampai orang berpendapat bahwa saya emosional menanggapi pertanyaannya Bu Eti. Ya, saya emosional menanggapi pertanyaannya Mbak Iif. Nah, ini juga suatu tantangan sih. Demikian kalau dari saya, maaf kalau nggak menjawab Bu Eti. Of course, itu dia. Makanya nih, Ade Ratih udah datang lagi nih, Ade Ratih nih. Kalau dia udah masuk lagi benar. Emosinya dilepas tapi jangan sampai menyakiti orang lain. Betul, jangan sampai kelihatan. Ade benar masuk lagi, Ade. Iya, tadi keputus, nggak tahu kenapa. Itu tadi kan Ade pertanyaan Ade itu sampai Ade itu ini kan tadi dijawab sama Mas Gatot. Tadi Mas Gatot kasih briefnya lagi apa supaya Ade bisa dengar lagi kan itu good for her. Jinjit iya. Tadi ada jinjit. Oke. Tapi Ade, one of the thing yang saya juga udah berkali-kali kan saya sampaikan, kenapa I actually provide you with the feedback bahwa these are something that's already impacting you psychologically. Karena apa? Karena perasaan yang bercampur tadi, ada rasa takutnya, ada rasa keselnya, ada rasa marahnya, ada rasa rage atau resentment karena continue to be treated, to be shouted for things that you actually do well. Nah, tidak di inability to express it kepada orang yang bersangkutan actually create the psychologically impact to you. Makanya that's why you have to talk to him. Jadi gini, yang paling penting him or her. Ya itu akan I will come back to this again. Karena without talking to him, you are not, you said that oh ya udah deh gue diterima deh karena oh dia udah gini deh. Tapi your psychological, just kejiwaan and you cannot accept it. There is still a lot of like resentment di dalam dirinya Ade sendiri. Those are the things that create you like vomiting, nggak berasa pengen makan atau apa. Jadi you actually have to manage the emotions. Jadi begini, bukan berarti you have to be angry, you have to turn rage and then shouting back at him. No, I never actually advise you to do that. Tapi you have to use the emotions that you are experiencing itu untuk bisa diekspresikan. Karena ingat ya, courage itu, leader has a lot to do with the courage. Courage is not the absence of fear. Bukan nggak adanya rasa takut. But courage itu adalah the ability, your ability untuk melihat fear itu di depan mata kamu, and then you push forward anyway. That is courage. Jadi bukan karena kamu nggak ada rasa takut, bukan. Tapi justru kamu memiliki atau bisa melihat rasa takut itu, tapi rasa takut itu bisa kamu lihat, kamu rasakan, and then you push forward. Kamu tetap lakukan apa yang you should do. So you should come and talk to him in a peaceful manner, tidak boleh marah, acknowledging that I'm very disappointed, I was so sad
when I'm hearing this, because you still actually think that I did not do this, but anyway, if I'm wrong, I apologize, but at least I already expressed what I feel. Once you actually said that, there's going to be a lot of release from your system that will help you, and you can eat a lot like you used to do. We can eat a lot of tokjoyo and all this ayam apalah segala macam nantinya. Otherwise, it is still hanging in your system, which is not good. Itu mungkin dari saya tambahan, Adik. Oke, makasih Pak Niko. Ica ngomong tapi lagi di Oke, mute. Ica mute. Ica mute ngomong-ngomong sendiri, biasalah Ica. Masalah usia ini. Maaf. Karena saya udah mendengar ini kumandangnya suara azan, maka saya rasa kita dengan terpaksa harus mengakhiri sesi ini. Tadi ada pertanyaan dari Pak Adi Kurnia, tapi maaf Pak Adi, nanti aja lain waktu kita akan jawab pertanyaan itu. Oke, jadi as a summary mungkin saya akan kasih tahu bahwa apapun juga kita harus melihat konteksnya. Apa sih challenges-nya? Kemudian kita juga harus melihat your personal effectiveness. You have to know who you are, gitu kan? Sama yang ketiga, mungkin kita enggak ketiga sih, tapi pemikiran kita atau mindset kita harus selalu growth. Jangan fix. Jadi pokoknya, nah itu tuh yang nggak boleh. Kemudian ketiga, kita harus melihat interpersonal relation-nya gimana. Emosi itu sebetulnya wajar, semua orang tahu dan punya, tapi harus kita bisa kontrol. Kita managing your emotion sama mengkontrol dan tetap kita compose ourselves. Komposisinya juga harus dijaga ya. Emosi itu harus juga diekspresikan, tapi juga di dalam dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan orang lain. Begitu aja saya rasa. Terima kasih pada pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah diajukan dari siapa namanya, Niftira, dari Daniel, dari Pak Imam, ya. Bagus-bagus sekali pertanyaannya dan saya senang sekali ini interaksinya bagus. Adik, jangan lupa adik loh, adik termarah loh, dia juga nanya. Dan Ade Rati juga. Retno juga, Retno. Oh, dari Bu Eti juga ya terakhir. Oke. Inilah namanya, maaf aja kalau udah tua begini nih. Oke, terima kasih banyak Mas Gatot, Niko dan semuanya. Kita Terima kasih. Nanti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gatot, Ice sama Adik ya, tolong ya stay on the line. Just 5 minutes quickly. Oke. Terima kasih.